Ketemu lagi dengan saya Lutfi Starsen Audio. Kali ini kita kedatangan Toyota Fortuner PNZ dari kota Solo. Jadi Fortuner ini datang jauh-jauh dari Solo ke Semarang dengan keluhan suaranya itu bener-bener tembus banget di dalam kabin. Mulai dari suara hujan, suara ban, suara samping-samping itu bener-bener kerasa banget dan mengganggu kenyamanan dalam berkendara. Oke, setelah kita bongkar seperti ini, kalian bisa lihat Fortuner itu kalau udah dibongkar langsung blong seperti ini. Wajar aja kalau suaranya cenderung tembus ke dalam kabin. Kita punya racikannya, kita bakalan bikin mobil ini jauh lebih kedap, jauh lebih senyap. Meliputi bagian plafon, lantai full, tepung belakang sekaligus lambungnya, sampai ke bagian kolong ban depan. Jadi sebelum saya lanjutkan videonya, saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang nge-DM langsung ke saya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum, saya coba jelaskan di video ini. Pertanyaan pertama, pada menanyakan, kenapa peredam kolong itu yang bagian belakang pemasangannya tidak seperti bagian depan? Memang berbeda, karena kalau di bagian belakang, langsung saya contohin aja, kalian lihat. Kalau kita mengerjakannya seperti bagian depan, sementara bagian sini itu yang paling keras mengeluarkan suara. Jadi kalau kita mengerjakan dari bagian luar itu kurang efektif, berbeda sama di bagian depan. Di sini itu konturnya sama bagian depan itu jauh berbeda. Jadi kita langsung mengerjakan di bagian titik suaranya yang paling keras untuk roda belakang. Itu di bagian sini, lambung, bagian sebelah sini, sama di bagian lantai bagasinya. Itu sangat-sangat lebih efektif dibanding kita mengerjakan langsung di bagian kolong depan. Terus untuk lagi bagian kolong depan. Kolong depan itu apakah hanya di bagian kolong depannya aja? Enggak. Jadi kita itu pemasangannya di bagian sisi luar sama di bagian sisi sebaliknya kolong, yaitu habis dari kolong itu sebaliknya langsung di bagian balik dashboard. Itu juga yang kita kejar. Jadi totalnya lapisannya sisi luar dan sisi dalam untuk bagian depan itu ada 6 sampai dengan 7 lapis. Ada juga yang bertanya sama saya, kalau cuma satu lapis aja gimana? Karena mengingat maaf ngomong ini, dananya terbatas, jadi kepengen cuma satu lapis aja. Dan saya kerjakan apa enggak? Kalau saya langsung bilang, kalau cuma satu lapis aja, mohon maaf sebelumnya, bukannya kita nggak mau mengerjakan, tapi itu menjadi sia-sia. Dalam arti ya, contoh kata ya, ini sudah dikasih nih, tapi cuma satu lapis, ini kan masih belum. Misalnya bayangannya, semisal hanya dikasih satu lapis peredam aja, terus kita kembalikan ke posisi awal, sia-sia. Bongkarnya sama, capeknya dalam kita bongkar ngerapiin masang itu sama, tapi hasilnya jauh berbeda banget. Karena kalau cuma satu lapis, tidak ada lapisan tambahan lagi, tidak ada yang didobelin, yo sia-sia. Jadi kalau cuma satu lapis di dalam kabin, kalau menurut saya itu sama sekali nggak ada efeknya. Dijamin suara masih tembus. Jadi kalau memang mau masang peredam, kalau di sini speknya minimal 3 lapis, maksimal ada yang 6, ada yang 7 lapis. Jadi berbeda-beda. Contoh kata di bagian seperti gini. Ini lantai. Gak mungkin kita ngasih di sini 4 lapis. Nanti lantainya jadinya benggang. Tapi di bagian sini suaranya juga tidak terlalu keras. Cuman di bagian kayak begini. Kita ngasihnya di sini 3 lapis, di bagian dalam 4 lapis. Karena apa? Yang menghasilkan suara paling tinggi itu kita kasih lapisannya lebih dari 3, jadi benar-benar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ada lagi pertanyaan yang masuk ke saya, kalau mobilnya diesel terus kepengen menghilangkan suara mesinnya,
kepengen seperti mobil bensin. Apakah bisa dengan dipasang peredam full? Saya langsung belak-belakan bilang, dan saya jawab secara jujur, kalau suara diesel mau dikasih peredam full, tetap suaranya pasti tembus. Kenapa? Karena diesel memang suaranya cenderung lebih kasar daripada suara mesin bensin. Jadi dalam artian, yang kita kejar itu adalah pengurangan suara hujan, suara ban, suara samping-samping. Kalau suara mesin itu berkurang pasti berkurang, tapi tidak sesignifikan kita bisa mengurangi suara ban. Jadi kalau suara mesin diesel itu tetap cenderung masih tembus, walaupun ada penurunan kurang lebih 20% daripada kondisi standar tanpa peredam. Oke, langsung kita bagi-bagi tugas ya. Saya langsung mengerjakan di bagian plafon sama belakang, ada yang mengerjakan di bagian pintu, ada yang mengerjakan di bagian lantai-lantai juga, ada yang mengerjakan di bagian kolong depan. Ayo kita gas! Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol. Fortuner VRZ dari Solo ini nanti sore selesai. Dan sebagai langkah awal, saya mau jelasin bahan yang mau kita pasang di Fortuner ini. Sebagai dasarnya, kita menggunakan rubber batil dari Extreme Pro. Full satu kabin. Kalau kalian bertanya, ada berapa lembar peredam rubber batil ini yang terpasang di VRZ ini? Saya langsung jawab, totalnya nanti yang terpasang kurang lebih ada 64 lembar. Banyak banget kan? Habis itu bagian pintu kita finishing dengan peredam foam dari Ozora. Ini foam kain. Di bagian lantai dan di bagian plafon kita finishing dengan peredam foam rebonded dan flat foam. Sementara di bagian kolong kita juga finishing dengan peredam foam rebonded. Ini adalah proses awal pengerjaan kita di bagian kolong fender depan dari Fortuner VRZ ini. Kalau Fortuner tuh enak banget, buat mobil-mobil yang tinggi begini nggak usah dilepas ban, cukup kita dongkrak, kita jack stand, kita gas, kasih peredam. Ini kalian bisa lihat, ini lagi lapisan pertama, dan sini juga sudah kita kasih rubber batil dan sudah kita kasih peredam flat juga. Nanti habis ini mau kita timpa lagi bagian sini dengan lapisan rubber batil. Sementara di bagian trim plastiknya, kalian bisa lihat sudah kita kasih lapisan rubber batil. Oke, dalam waktu kurang lebih 1,5 jam, kalian sekarang bisa lihat lapisan awal rubber batil sudah berhasil kita pasang. Mulai dari bagian plafon sampai turun ke bawah, sampai bagian pintu-pintu, dek belakang, lambung belakang juga sudah kita kasih lapisan rubber batil. Habis ini kita belum selesai, kita masih mau nimpa lagi dengan lapisan rubber batil lagi. Mau kita bikin tebel banget biar maksimal. Baru habis itu kita lanjut ke peredam foam. Oke, sekarang posisi jam 1 siang dan kalian bisa lihat lapisan berikutnya dari rubber batil sudah berhasil kita pasang. Kelihatan kan, ini udah benar-benar rapet banget. Asli kalau ini beneran tebal banget karena konfigurasinya benar-benar kita bikin rapet banget.
Oke, habis ini kita lanjut lagi ke pemasangan peredam foam. Oke, ini adalah lapisan rubber batil yang kedua. Gimana kalau dari sisi luar suara platnya? Mau pakai tangan. Bener-bener padet banget. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan peredam foam. Dan seperti ini adalah final terpasangnya dari peredam kolong ban depan Fortuner VRZ. Ini udah kita kasih pewarna hitam dan ini juga sudah kita double-double. Dengarkan suaranya kan? Sampai di bagian sini juga sudah kita kasih lapisan rubber batil dan peredam foam, jadi maksimal banget dalam menyerap suara ban. Total lapisannya di bagian sini ada 4 lapis. Di bagian sebaliknya ada 4 lapis juga, jadi di bagian sini ada 8 lapis. Oke, sekarang posisi jam 3 sore dan kalian bisa lihat peredam foam sudah berhasil kita pasang. Mulai dari bagian plafon sampai ke bagian balik dashboard, lantai, sampai ke bagian tembok-tembok sama lampu belakang juga sudah full dengan peredam foam. Tinggal habis ini kita kembalikan semua ke posisi asal seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Ini maaf loh, suara saya agak terganggu karena lagi hujan deres banget. Dan untuk pemasangan peredam foam kain atau foam ojora di door trim seperti ini, kalian bisa lihat ini udah bener-bener empuk banget. Nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil yang ada di plat pintu, sehingga di sini sudah nggak ada lagi celah untuk menghasilkan suara ataupun vibrasi. Oke, sekarang posisi jam 5 sore dan kalian bisa lihat semua sudah terpasang di tempatnya kembali. Mulai dari bagian plafon, jok-jok, door trim, lantai, semua sudah utuh seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Dan yang paling utama, kalian lihat bagian plafonnya benar-benar bersih banget. Ini saya senterin langsung. Gak ada cap-cap jari ataupun noda apapun, benar-benar utuh seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Dan ini adalah final terpasangnya seperti apa suara platnya. Benar-benar mantep banget sampai ke bagian atap. Benar-benar beda banget sama kondisi waktu mobil masih standar. Kerjaan kita sudah selesai dan sekarang kita coba dulu apakah ada malfunction di mobil ini. Habis itu kita lanjut test drive. Oke, sekarang kita coba cek indikator apakah ada malfunction di mobil ini. Bener-bener bersih banget. Ini saya barusan starter.
semuanya aman. Ini adalah logo kuning, logo lampu karena lampu ini kondisi nyala. Tapi kalian lihat di sekitaran sini instrumen cluster benar-benar bersih, nggak ada indikator yang error. Oke, sekarang kita coba test drive. Oh iya, saya juga mau nunjukin gimana kondisi pintu belakang setelah kita kasih peredam full. Power back door-nya normal apa enggak? Fungsi buka normal dan dia bukanya benar-benar mentok ke atas. Power back door benar-benar normal, tidak ada gangguan sama sekali walaupun sudah dikasih peredam. Oke, sekarang kita masuk ke perumahan, biasa buat kita ngetes jalan. Hasil kerjaan kita hari ini gimana? Kita ada di speed 60. Benar-benar suaranya ban itu seakan-akan hilang. Sekarang kita coba di speed 40. Benar-benar suaranya sekitar dan lingkungan itu seakan-akan menjauh dan derungan ban sama sekali nggak ada. Padahal aspal kita kasar ini yang kita lewatin tadi. Jadi total pengerjaan kita mulai dari 0 sampai dengan jadi itu 9 jam dan total biayanya menghabiskan di angka Rp8.900.000 dengan bahan seperti ini. Dan mobil ini datang dari Solo dan habis ini langsung siap serah terima kunci dan langsung balik ke kota Solo. Kalau kalian pengen lihat gimana keindahan dari Fortuner VRZ ini, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Cinema Hiroshi. Oke, saya Lutfi, sudah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao.